Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Nokrembaen, Prodi D3 Kebidanan semester 2 dengan NIM 251540111487. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang judul utamanya gizi dalam kesehatan reproduksi remaja. Dengan subtema, pentingnya pola makan seimbang untuk perkembangan reproduksi yang optimal. Oke, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada daftar isi, ada 15. Yang pertama pengantar, 2 definisi kesehatan reproduksi remaja, 3 tahapan perkembangan reproduksi pada remaja, 4 hubungan antara gizi dan kesehatan reproduksi, 5 zat gizi penting untuk kesehatan reproduksi. Baik, karena daftar isinya banyak, di sini yang ke-6 sampai seterusnya, teman-teman boleh lihat di atas ya, sampai ke kesimpulan dan daftar pustaka. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada pengantar. Di antaranya ada latar belakang. Remaja merupakan tahap krusial untuk perkembangan sistem reproduksi. Di Indonesia, banyak remaja yang memiliki masalah gizi yang berdampak pada kesehatan reproduksi mereka, sehingga perlu edukasi yang tepat. Tujuan pembuatan PPT ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang hubungan gizi dan kesehatan reproduksi remaja, serta memberikan panduan untuk pola makan seimbang. Ruang lingkup bahasan yaitu dengan meliputi definisi, tahapan perkembangan, zat gizi penting, dampak masalah gizi, kondisi di Indonesia, contoh pola makan, peran berbagai pihak, dan upaya pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada definisi kesehatan reproduksi remaja. Menurut pengertian WHO, kesehatan reproduksi bukan hanya tidak ada penyakit, melainkan kondisi secara fisik, mental, dan sosial terkait sistem dan proses reproduksi. Bagi remaja, ini termasuk kemampuan membuat pilihan sehat terkait tubuh dan hubungan. Komponen utamanya meliputi perkembangan organ reproduksi yang sesuai usia, keseimbangan hormon yang normal, siap memiliki keturunan di masa depan, pemahaman tentang kesehatan seksual, dan pencegahan penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan perkembangan reproduksi pada remaja. Pubertas pada perempuan dan laki-laki. Kalau untuk yang perempuan dimulai sekitar usia 8 sampai 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki dimulai sekitar usia 9 sampai 14 tahun. Untuk tanda-tanda perkembangan reproduksinya, kalau perempuan itu pembesaran payudara, pertumbuhan bulu, mulai menstruasi. Sedangkan untuk yang laki-laki itu pembesaran kelamin, pertumbuhan bulu, suaranya mulai berbeda. Untuk rentan usia normalnya itu bervariasi tergantung faktor genetik dan gizi. Namun umumnya berlangsung hingga usia 18 tahun. Selanjutnya di sini ada hubungan antara gizi dan kesehatan reproduksi. Gizi mempengaruhi pertumbuhan tulang, otot, dan organ reproduksi agar berkembang optimal. Nutrisi yang cukup mendukung produksi dan keseimbangan hormonal reproduksi, seperti estrogen dan testosteron. Pola makan sejak remaja membantu menjaga kesuburan dan mengurangi risiko masalah kehamilan di masa depan. Selanjutnya di sini ada zat gizi penting, energi, dan makronutrien. Karbohidrat adalah sumber energi utama untuk aktivitas sehari-hari dan proses perkembangan tubuh. Contohnya nasi, roti, dan ubi jalar. Untuk protein, dia berperan dalam pembangunan dan perbaikan jaringan organ dan reproduksi. Contohnya daging ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Lemak sehatnya dibutuhkan untuk pembentukan hormon reproduksi dan menjaga kesehatan sel. Contohnya alpukat, kacang mete, dan minyak zaitun. Selanjutnya di sini ada zat gizi penting mikronutrien khusus. Ada 5.
Di antaranya ada zat besi untuk mencegah anemia yang dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan menstruasi. Contohnya daging merah, bayam, dan kacang merah. Kalsium membangun tulang kuat dan mendukung fungsi otot serta sistem reproduksi. Contohnya susu, tahu, dan bayam. Vitamin A menjaga kesehatan selaput lendir organ reproduksi. Contohnya wortel, pepaya, dan bayam. Asam folat penting untuk mencegah cacat lahir jika hamil. Contohnya singkong, bayam, dan telur. Yodium mendukung fungsi tiroid yang mempengaruhi hormon reproduksi. Contohnya garam beriodium, ikan laut, dan rumput laut. Selanjutnya di sini ada dampak kekurangan gizi terhadap kesehatan reproduksi. Di sini ada 5. Yang pertama, telat masuk pubertas atau perkembangan organ reproduksi berarti tidak sempurna. 2. Gangguan menstruasi, misalnya tidak teratur, nyeri hebat, atau berhenti total. Itu adalah gejala gangguan menstruasi. 3. Risiko anemia yang tinggi, terutama pada perempuan remaja. 4. Penurunan sistem imun sehingga mudah terkena infeksi pada organ reproduksi. Yang kelima, risiko kesuburan menurun dan masalah kehamilan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada dampak kelebihan gizi. Yang sebelumnya kan dampak kekurangan gizi. Sekarang tentang dampak kelebihan gizi terhadap kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada 4. Ada obesitas yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon, misalnya kadar gula estrogen yang tinggi pada perempuan. Yang kedua, gangguan ovulasi sehingga sulit hamil di masa depan. 3. Risiko diabetes tipe 2 dan hipertensi yang dapat memengaruhi fungsi reproduksi. 4. Masalah seperti infeksi saluran kemih atau penyakit hati akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan gula. Nah, selanjutnya di sini ada masalah gizi umum pada remaja Indonesia. Data menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2024, sekitar 18% remaja mengalami kekurangan gizi, sehingga mengakibatkan stunting atau wasting. Sedangkan 22% mengalami kelebihan gizi, sehingga mengakibatkan gemuk atau obesitas. Penyebabnya, pola makan yang tidak seimbang, konsumsi makanan cepat saji, dan minuman manis tinggi. Kurangnya akses terhadap makanan sehat, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi. Dampaknya, remaja dengan masalah gizi memiliki risiko lebih tinggi, mengalami gangguan perkembangan reproduksi, gangguan hormonal, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, ini adalah contoh pola makan sehat untuk remaja. Contoh menu hariannya dimulai dari sarapan, yaitu bubur ayam dengan bayam dan ditambah telur serta pepaya. Untuk makan siangnya, nasi merah ditambah ikan bakar, ditambah tumis kangkung dan tahu bacem. Untuk makan malamnya, itu mie jagung atau sayur labu siam ditambah telur balado dan buah melon. Untuk proporsinya, sesuai piramida gizi seimbang Indonesia yang banyak sayur dan buahnya. Cukup karbohidrat kompleks, protein yang seimbang, dan sedikit lemak serta gula. Cemilan sehatnya diantaranya ada buah potong, kacang rebus, tahu isi, dan yogurt tanpa gula. Selanjutnya ada tips memilih makanan dan peran lingkungan. Tips memilih makanan di rumah. Pilih bahan makanan segar, hindari makanan kalengan atau olahan dengan pengawet banyak. Di sekolah, pilih makanan dari kantin sekolah yang menyediakan sayur dan buah, hindari makanan cepat saji di luar sekolah. Hindari makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Peran keluarga penting untuk menyediakan makanan sehat di rumah, memberikan edukasi tentang gizi, dan menjadi contoh pola makan yang baik. Peran di sekolah menyelenggarakan program makan sehat,
menyediakan makanan bergizi di kantin, dan mengadakan edukasi gizi secara rutin. Nah, dan ini yang terakhir adalah upaya pemerintah dan kesimpulan. Upaya pemerintah di sini adalah program gizi sejahtera yang mencakup pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi bagi remaja di daerah terpencil. Dan juga program edukasi gizi di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan kesehatan, serta pengawasan terhadap mutu makanan yang dijual di sekitar sekolah. Kesimpulannya, gizi yang baik sangat penting untuk perkembangan reproduksi remaja yang optimal. Kekurangan maupun kelebihan gizi dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi. Perlu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk mendukung pola makan sehat remaja. Pesan penting yang perlu kita ambil dalam materi gizi dalam kesehatan reproduksi adalah mulailah menjaga pola makan seimbang sejak remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan masa depan yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.